Selamat siang Pak Ismunandar. Pak Ismunandar, Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia di UNESCO. Ya, kembali lagi Pak, kira-kira dalam konteks yang sama Pak, melihat budaya Nusantara kita lalu duduknya atau posisinya di mana terhadap keragaman dunia ini. Silakan Pak Ismunandar. Baik, terima kasih Pak Richard dan Pak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini kami berterima kasih sekali di KBRI Paris dan di wakil tetap kita di UNESCO diberi kesempatan untuk ikut berdiskusi. Ini sudah seri yang ke-6 ya, jadi sudah beberapa hal tadi dan saya ikut menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Hafaz tadi. Banyak refleksi mendalam ya dari beliau. Sudah banyak melalang buana. Nah, kalau yang akan saya sampaikan itu mungkin agak teoretikal ya, karena saya di diplomasi baru belajar gitu ya. Jadi barangkali beberapa hal mungkin sedikit terkait juga dengan beberapa program atau yang kita ikuti, Indonesia ikuti di UNESCO gitu. Mungkin supaya agak sistematis yang saya sampaikan, saya ingin share beberapa slide. Silakan Pak. Ya. Bisa share ya. Baik. Ya. Baik. Jadi ini banyak orang yang menyebut bahwa kita itu katanya di titik kritis gitu ya. Kalau di matematika titik kritis kan titik balik juga ya. Harusnya kalau kita mau gitu ya. Nah, yang sering disebut krisis kesehatan utamanya ya, kita pandemi ini, dan banyak para ahli walaupun tentu kita tidak berharap ini ya, krisis kesehatan ini atau krisis pandemi ini bisa saja bukan yang pertama gitu ini. Kemudian yang sering juga disebut adalah perubahan iklim yang sudah sangat sering kita amati dampaknya terakhir-terakhir ini. Kemarin kita di Paris itu Sabtu 2 minggu yang lalu ya, Sabtu 2 minggu yang lalu sudah record terpanas lagi gitu ya, walaupun summernya secara official belum masuk gitu ya. Sampai berapa derajat Pak? Sampai 30 derajat Celcius, 37 derajat Celcius. 37 bukan ini. Ya seharian ya, seharian pada hari Sabtu yang lalu. Ya. Kemudian ya ada beberapa yang menyebut bahwa ya polarisasi dan sebagainya di berbagai negara, kemudian social unrest. Ya. Nah, 3C ini jadi supaya otak-atik gatuk kalau bahasa Jawa. Ya. Katanya jawabannya itu ya tadi sudah banyak diskusi ya dengan Pak Hafaz bahwa budaya, kreativitas dan komunikasi. Ini katanya adalah jawaban dari problem-problem tersebut gitu ya. Nah, dan warisan budaya itu memang bukan hanya yang fisik ya, sudah disadari. Jadi nanti saya akan share sedikit beberapa program UNESCO yang memang awalnya dulu yang jadi program itu warisan dunia atau warisan budaya itu kan yang fisik saja ya. Nah, padahal tadi kita lihat bahwa yang intangible, yang warisan budaya tak benda itu tidak kalah pentingnya, bahkan mungkin jauh lebih penting ya, karena yang kaitannya dengan warisan budaya tak benda itu terkait dengan bagaimana kita meneruskan ya transmisi atau safeguard dari generasi ke generasi berikutnya. Dan pada proses transmisi tadi ya sebetulnya esensi dari pendidikan, esensi dari bagaimana kita sebetulnya beradaptasi dengan berbagai tantangan baru dan sebagainya itu keluar di situ ya, atau dihasilkan di situ gitu. Nah, ini yang dipercaya sebetulnya menjadi bagian yang sangat penting dari bagaimana kita beradaptasi atau bagaimana kita menjawab berbagai tantangan-tantangan tadi yang katanya tantangan besarnya tadi kan 3C tadi ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau sekilas ya ini program UNESCO. Jadi ini yang kita kenal ya, kita kenal itu ada
warisan budaya, warisan dunia, ya, warisan budaya dunia, ya. Dan sebetulnya di program yang sama itu mencatat juga warisan dunia yang dari alam, ya, keunikan alam. Gitu. Nah, di Indonesia, kita di Indonesia itu sudah mencatatkan ada 9 warisan dunia, 5 dari warisan budaya kelasnya gitu ya, yang satu lagi warisan alam, ya. Yang warisan budaya dunia itu ada Borobudur, Prambanan, Sangiran, kemudian Subak di Bali, dan juga ini ada situs tambang batubara di Ombilin Sawah Lunto, ya. Ini yang terbaru di 2019, ya. Nah, kemudian kalau warisan alamnya itu kita punya Komodo, Ujung Kulon, Taman Nasional Lawrence di Papua, ya. Kemudian hutan hujan tropis kita di Sumatera. Ya. Itu sebetulnya ada tantangan juga ini yang terkait hujan tropis itu kita sudah masuk in danger list, ya. Karena dikhawatirkan terganggu universal values-nya, ya, karena ada pembangunan jalan, ada perambahan hutannya dan sebagainya. Nah, ini mungkin diskusi khusus, ya. Walaupun kemarin Borobudur juga kita juga banyak di media kan membaca, dan juga barangkali di media-media lain kita dengar juga kontroversi atau beberapa catatan-catatannya. Nah, tapi mungkin kita bisa diskusi pada kesempatan lain yang kali ini. Ya, ini sebetulnya sudah sangat lama. Jadi UNESCO tahun 45 ini ada konvensi untuk memelihara warisan budaya ini. Sebetulnya sejak awal UNESCO dibentuk itu sudah mulai, ya, kegiatan ini. Karena sebetulnya UNESCO itu kan dibentuk gara-gara setelah Perang Dunia II disadari bahwa kerjasama politik dan ekonomi saja tidak cukup, ya. Kerjasama sains, kerjasama pendidikan, budaya itu penting, Pak. Jadi waktu itu salah satunya ada kampanye menyelamatkan rencana pembangunan dam di Mesir gitu, ya, yang mengenai situs sejarah, ya. Nah, waktu itu UNESCO melakukan kampanye besar pertama. Termasuk sebetulnya pemugaran Borobudur di Indonesia itu dilakukan juga kampanye internasional oleh UNESCO dan berhasil menggalang dana, ya. Ya, sebetulnya lebih banyak pemerintah kita yang tetap mendanai pemugaran tersebut, tetapi itu sering dijadikan contoh bagaimana kampanye internasional untuk pelestarian budaya itu dilakukan. Nah, jadi ini sudah sejak awal UNESCO terbentuk tentang warisan-warisan dunia yang fisikal seperti ini. Nah, tetapi tahun 70-an disadari juga bahwa warisan dari nenek moyang kita atau dari pendahulu kita yang harus kita teruskan ke generasi berikutnya itu bukan hanya yang tadi yang bendawi, ya, tetapi yang tak benda, yang berupa praktek-praktek gitu, ya, yang berupa pengetahuan, keterampilan, instrumen dan sebagainya itu juga penting gitu, ya. Bahkan yang tadi itu kita kalau budaya kita tadi selama 1 jam pertama dengan Pak Hafaz itu kan berkali-kali menyebut pendidikan, kebudayaan, budaya kita dan sebagainya. Jadi itu kan cara hidup yang kita tularkan ke anak-anak kita bersama-sama pelihara bersama masyarakat kita dan seterusnya, ya. Dan kalau ada tantangan atau ada challenge baru, tentu biasanya budaya itu juga kita pasti berubah juga kan. Bagaimana kita beradaptasi, bagaimana kita menjawab tantangan itu. Walaupun ya karena sering orang menyebut budaya itu lambat, ya, Pak Richard, ya. Jadi ya bagaimana itu kita menjawab itu bersama dengan budaya kita gitu, ya. Nah, dari kesadaran itu maka pada tahun singkat cerita tahun 2003 itu baru ada konvensi, ya, bahwa warisan budaya yang bukan hanya warisan budaya bendawi tadi itu ada konvensi internasionalnya yang disebut dengan konvensi atau persetujuan untuk bagaimana kita memelihara warisan budaya yang tak benda tadi gitu. Jadi tujuannya adalah melindungi, kemudian juga menyadarkan masyarakat dunia tentang pentingnya warisan budaya tak benda itu, ya. Kemudian yang penting berikutnya, nah ini yang sering salah gitu, ya, dengan masyarakat kita, konvensi di UNESCO atau
pencatatan atau inskripsi di UNESCO itu sebetulnya ya tadi ya tujuannya untuk meningkatkan bahwa penting warisan budaya tak benda tadi, tetapi sudah disebut di dalam konvensinya itu, dan kita semua setuju sebagai negara anggota konvensi bahwa inskripsi itu bukan berarti paten atas elemen budaya tersebut gitu. Itu disebut di dalam konvensinya ya. Jadi adalah salah kalau kita sering menyebut wah kemudian ada budaya ini berarti paten milik kita gitu. Bukan seperti itu ya Pak ya, bukan paten ya. Bukan. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan paten gitu ya. Yang kedua juga tidak kemudian klaim atau pencatatan asal-usulnya. Itu disebut juga di dalam konvensinya. Ya. Jadi terus apa? Kalau bukan pengukuran asal-usul, terus apa sebetulnya? Esensinya ya karena warisan budaya tak benda tadi itu adalah warisan budaya yang hidup. Hidup itu barangkali definisi mudahnya adalah ya sudah praktek itu sudah ada di dalam masyarakat tersebut paling tidak satu generasi ya 20-30 tahun gitu ya. Nah, jadi ini yang kemudian sering terjadi salah paham ya. Jadi misalnya yang selalu akan sensitif itu adalah yang serumpun tentu saja ya, yang serumpun. Sering. Jadi kita ini sekarang sudah sudah menginskripsi 12 kalau yang warisan budaya ini. 12 Pak sekarang. Jadi mulai dari sebetulnya konvensi ini berlaku tahun 2000 konvensinya 2003 tadi ya. Tapi berlaku 2006 dan kita sudah menginskripsi wayang, keris itu tahun 2008. Batik tahun 2009 ya. Kemudian nah ini sebetulnya inskripsinya itu ada inskripsi representatif list istilahnya, daftar representatif gitu ya. Ada inskripsi praktek baik. Nah, kita juga menginskripsikan praktek baik bagaimana kita mendidik dan melatih batik ya. Itu tahun 2009 kita menginskripsikan juga pendidikan dan pelatihan batik. Kemudian tahun 2010 kita menginskripsikan angklung. Tahun 2011 itu kita menginskripsikan tari saman, tetapi dalam kelas urgent list namanya. Daftar budaya yang sangat mendesak untuk dilindungi. Ya, tari saman itu termasuk waktu itu pemerintah kita menganggap, ya tentu dengan masyarakatnya ya, menganggap bahwa tari saman itu sudah urgent nih, kalau enggak bisa hilang gitu. Bisa punah. Ya. Itu masuk dalam urgent list. Kemudian ada tas noken dari Papua. Ini juga urgent list ya. Jadi ada daftar urgent list juga. Nah, kemudian tahun 2015 kita menginskripsikan 3 genre tali barli, 2017 seni merakit pinisi. Tahun 2019 kita menginskripsikan pencak silat. Tetapi di tahun yang sama silat itu diinskripsikan oleh Malaysia juga. Jadi boleh juga itu. Suatu elemen budaya itu dalam tahun yang sama diinskripsikan oleh Malaysia, diinskripsikan juga oleh kita gitu. Ya, jadi boleh coba ya. Malaysia itu, ada 2 inskripsi itu boleh lebih dari boleh, 1. Tetapi silat Malaysianya itu lebih ke sport, kalau kita itu budaya gitu Pak ya. Lebih holistik yang ada kaitannya dengan ini. Jadi ada keunikan yang harus disebut sih kalau diinskripsikan oleh 2 negara. Nah, kemudian pantun tahun 2020 ini unik. Kita menginskripsikan bersama dengan Malaysia karena kita memandang dengan Malaysia sama-sama setuju bahwa budaya pantun itu di Malaysia hidup, di Indonesia hidup, dan ini diinskripsikan bersama. Sebetulnya inskripsi bersama ini sekarang juga banyak ya, banyak negara misalnya kemarin yang agak ekstrim itu falconry, yang menerbangkan burung terus nangkep mangsa gitu itu diinskripsikan oleh negara dari Eropa Barat sampai dengan Korea dan Jepang gitu rasanya ya. Jadi ada 24 negara rasanya menginskripsikan bersama budaya itu. Kaligrafi misalnya diinskripsikan oleh Arab bersama negara-negara tetangga di Timur Tengah itu ada mungkin 12 atau 14 negara gitu ya. Jadi banyak sekarang seperti itu. Kenapa melakukan seperti itu? Karena begini, Pak. Karena tadi ya sebetulnya tujuan konvensi ini untuk menyadarkan warisan budaya tak benda itu penting. Nah, ini konvensi yang sangat sukses di UNESCO ini. Jadi konvensi ini dengan cepat
hampir universal diakui semua negara, sehingga sekarang negara-negara itu berlomba-lomba untuk menginskripsikan warisan budaya tak benda mereka. Ya. Sedangkan kemampuan UNESCO-nya terbatas. Setiap tahun kemampuan mereka itu hanya untuk membahas 50 dokumen saja. Negara anggotanya aja sudah 190. Kemampuan memeriksa dokumennya hanya 50. Indonesia, karena untuk tercatat di UNESCO itu, budaya itu harus tercatat di dalam daftar di negara masing-masing dulu. Kita di Indonesia itu punya warisan budaya tak benda sudah 1.500, Pak, yang sudah terdaftar. 1.500. Iya. Dan setiap tahun nambah yang ditetapkan itu. Sedangkan kuota kita per negara itu, kalau kita mengusulkan sendiri-sendiri, karena tadi ya, kemampuan UNESCO itu membahas dokumen hanya 50 dokumen per tahun. Negara anggotanya 190, kita sendiri punya 1.500, apa jadinya? UNESCO punya kuota. Kuotanya adalah per negara itu, kalau usulan sendiri-sendiri, jatahnya adalah 2 tahun 1 dokumen. Jadi kalau kita mengusulkan sendiri-sendiri, elemen kita 1.500, jadi ya 3.000 tahun gitu kita perlu waktu untuk menyelesaikan semua. Kalau semua masih jalan seperti saat ini gitu ya. Nah itulah Bapak-Bapak. Jadi kadang-kadang perlunya kita menginskripsikan bersama dengan negara lain ya. Jadi untuk ini karena saya lihat di rundown acaranya ini berencana untuk ada deklarasi kebaya setelah betul Pak, betul. Ini adalah nanti. salah satu yang sudah kita sepakati Pak bersama-sama dengan teman-teman negara ASEAN. Itu kebaya itu karena hidup di Singapura, hidup juga di Malaysia, hidup di Brunei. Kita sudah bersepakat berempat ini minimal, tapi sedang kita tunggu juga Filipina dan juga Thailand, karena di Thailand Selatan budaya juga ada. Mestinya kan Laos Kamboja juga ya Pak ya? Akan menjadi contoh. Halo Pak? Ya? Laos Kamboja juga ada pakaian yang serupa. Kalau kan? memang ternyata ada, nanti dengan senang hati akan kita ajak juga Pak, karena semakin banyak semakin bagus itu menjadi contoh. Kalau bisa negara ASEAN semua ternyata budaya itu ada, bagus juga gitu. Ya paling tidak 4 itu sudah setuju Pak. Sedang kita tunggu Filipina dan Thailand gitu ya. Nah ini contoh bahwa warisan budaya tak benda tadi. Karena tadi ya keterbatasan kemampuan dan sebagainya, sehingga strategis kalau kita kemudian usulkan bersama. Tetapi juga strategisnya dalam rangka tadi Pak, karena setelahnya itu apa sih? Kalau kita menginskripsikan setelahnya itu ya kesadaran tadi, kesadaran bahwa ini penting, bahwa warisan budaya tak benda itu penting dalam kehidupan kita, tetapi juga kemudian mewariskannya. Tadi kan diskusinya di ujung adalah kok kita tidak bangga dengan budaya kita sendiri gitu ya. Nah ini yang penting itu justru itu. Jangan kita sibuk atau rame berantem klaim-klaiman, padahal tujuannya bukan itu, warisan budaya tak benda itu. Tapi yang harus kita pikirkan tuh apa ya setelah dipelihara kita inskripsi itu ke depannya Pak, ke depannya bagaimana kita wariskan kepada generasi berikutnya. Jadi itu Pak yang sebetulnya utamanya. Nah sebetulnya yang penting juga budaya itu kan tadi ya, bagaimana kemudian menginspirasi kita untuk menjawab berbagai tantangan tadi. Ya, dan itu kan melalui praktek-praktek keseharian kita dan seterusnya. Nah ini memberi ilustrasi saja ya. Kemarin itu misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu kan di awal-awal PPKM itu menerjemahkan ya panduan tentang PPKM itu ke berbagai bahasa daerah, dan itu berdasarkan studinya dinyatakan ya lebih efektif ya. Orang itu kalau disentuh dengan bahasa, katanya kalau menyentuh orang secara hati ya pakailah bahasa yang dia gunakan sehari-hari, bahasa ibunya gitu. Dan juga di studi-studi di UNESCO menyebutkan bahwa anak itu di usia-usia kelas awal itu memang paling efektif
kalau diajarkan dengan bahasa ibu ya. Nah, memang sekarang bahasa ibu kalau di kota-kota barangkali juga sudah bahasa Indonesia ya, tetapi di beberapa di daerah ini saya pernah diskusi dengan sekolah rimba Butet itu bahwa ya bahasa Indonesia ya ibu bapaknya nggak pakai, TV atau media jarang mereka. Jadi memang harus bahasa ibu juga. Jadi di kelas-kelas awal itu memang penting bahasa ibu itu. Nah, kadang-kadang gurunya itu tidak menggunakan bahasa ibu ya, atau tidak mau menguasai bahasa ibu, sehingga kadang-kadang wah anaknya kok lambat belajarnya dan sebagainya. Padahal ya problemnya adalah mereka nggak kenal bahasa Indonesia, langsung di kelas awal itu kelas 1-2 langsung pakai bahasa Indonesia yang mungkin dia perlu satu step untuk memahami barangkali pelajarannya sebelum memahami bahasanya dulu gitu ya. Nah, jadi itu sesuatu yang sangat penting. Nah, berikutnya ya mestinya warisan budaya tak benda tadi itu kemudian meningkatkan ya ekonomi kreatif kita gitu ya. Ini yang sebetulnya kalau kita mau berantem di sini strategi kita masing-masing, jangan berantem klaim budayanya, karena kalau budaya ya jelas lah orang Minang pindah ke Malaysia, orang Jawa pindah ke Malaysia, orang Bali ada di Malaysia, mungkin ya tari Balinya dibawa juga gitu yang mereka. Masa kita larang mereka mereka jangan nari Bali kamu di sana gitu loh. Kan nggak bisa juga gitu ya. Nah, padahal ya itu tadi. Tapi kalau kemudian strategi kita bagaimana memanfaatkan warisan budaya tadi untuk pariwisata, untuk bagaimana sektor kreatif kita bagus, itu tentu ya justru kita berperangnya kalau bisa di sana, beradu strategi, beradu pintarnya di sana gitu ya. Jadi dan Indonesia di dalam beberapa catatan di ekonomi kreatif itu sangat baik ya. Di dunia itu 3% dari total GDP, kalau kita 7% itu katanya. Jadi ekonomi kreatif kita berdasarkan persentase GDP ya. Dan juga dari sisi sektor tenaga kerja di kita itu kan cukup banyak juga ya yang bekerja di sektor ekonomi kreatif. Mungkin itu Pak. Jadi yang terakhir barangkali tadi cultures, kemudian kreativitas dan komunikasi ya. Sebagai contoh saja yang pertama tentang bagaimana menggunakan culture untuk mendorong perubahan perilaku ya. Di UNESCO itu ada beberapa studi Pak dan menyatakan bahwa kita itu kok banyak ya di negara-negara tertentu itu pendidikan lingkungan itu kalau dari sisi pendidikan lingkungannya sudah jalan di sekolah sudah lama. Kemudian kalau anak-anak ditanya terkait dengan dengan ujiannya gitulah ya, ujian tentang pengetahuan pendidikan lingkungannya bagus-bagus gitu. Tapi kok tidak kemudian bertransformasi atau bertranslasi pengetahuannya tadi kepada sikap sehari-hari gitu ya. Jadi antara knowledge kemudian tuh kebiasaan habit sehari-hari itu tidak linear ya, tidak mudah. Ternyata tidak. Dan katanya jawabannya barangkali ya karena kita tidak menyentuh anak-anak itu di sekolah itu pendidikan lingkungan lebih ke knowledge-nya, bukan mendidik habitnya ya, mendidik kebiasaan yang kemudian praktek yang bagaimana sih kita pelihara lingkungan yang baik dan seterusnya. Nah ini tantangan bagi kita ya, termasuk barangkali ya tentang bagaimana bertoleransi satu sama lain dan sebagainya. Saya lihat sekilas tadi ada pertanyaan terkait penghargaan kita kepada yang berkeyakinan atau beragama lain. Toleransi ya. Itu esensinya barangkali pendidikan agama kita kan anak-anak kita kalau nilai agamanya bagus-bagus di sekolah. Tapi apakah pendidikan agama itu gitu ya, yang hafal ayat-ayat Qur'annya atau hafal ayat-ayat di Alkitabnya gitu ya. Apa yang lebih penting justru mendidik, mempraktekkan ya toleransi dan sebagainya di sekolah itu. Kemudian yang berikutnya ya bagaimana kreativitas ya. Jadi bagaimana warisan budaya tak benda tadi itu kemudian menjadi modal untuk kreativitas dan inovasi kita untuk pembangunan berkelanjutan atau masa depan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir ya kata kuncinya juga komunikasi. Nah ini kalau di teman-teman yang di perubahan iklim itu selalu bilang kampanye kita waktu lubang ozon itu suatu kampanye yang sangat berhasil ya tahun 87 itu yang kemudian bisa kemudian dilarangnya CFC dan sebagainya waktu itu ya. Tapi yang kampanye atau Paris Climate yang COP itu
Ya. Sampai sekarang kan belum ada yang sesuatu yang real, full gitu. Ya. Ya, jadi ini tantangan juga ya, bagaimana kita membuat komunikasi yang baik ya di dalam itu. Dan mungkin jawabannya juga bagaimana kita menggunakan warisan budaya tak benda kita ya, kebiasaan kita, praktek baik kita dan seterusnya. Mungkin itu sampai di situ dulu, Pak Terima Richard. kasih banyak Pak Ismo Nandar. Saya ingin bertanya ya Pak ya, ini supaya saya khawatir saya yang salah mengerti, jadi supaya jelas boleh bertanya Pak ya. Jadi tadi kan kata Pak Ismo Nandar ini Indonesia punya 1.500 dalam daftar yang ingin didaftarkan. Kemampuan di UNESCO hanya 50 per tahun. Berarti ini pengertian saya, tolong koreksi kalau saya salah. Berarti yang akan menjadi priority adalah bagi yang bisa berenkripsi bersama gitu ya. Apa betul begitu Pak? Enkripsi bersama negara-negara lain gitu. Iya Pak. Jadi prioritas itu biasanya dilakukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pak setiap tahunnya. Oke. Sekali lagi karena kuota kita itu saat ini adalah 1 per 2 tahun, Pak. Iya. Kalau sendiri-sendiri. Pengusulan sendiri dari negara. Iya. Kali kalau kita pengusulkan bersama atau file multinasional, ya. Itu sementara ini sih janjinya UNESCO ya mudah-mudahan belum terlalu banyak negara yang kemudian menggunakan multinasional ya. Janjinya itu kalau multinasional kuota kita sendiri tidak diganggu, tapi kita dapat jatah kuota multinasional juga. Oke. Jadi harapannya kita nambah gitu yang terinskripsi nantinya. Oke. Itu pengertiannya itu gitu ya Pak ya. Betul Pak. Oke. Satu lagi Pak ingin bertanya, ini curiosity saya aja. Menurut Pak Ismo Nandar, apakah ada hal-hal yang tak benda yang intangible atau yang dunia yang dimiliki Indonesia yang belum terusulkan? Ya itu tadi Pak, yang kita sudah tetapkan di nasional aja 1.500 Pak. Daftarnya ada di websitenya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pak. Jadi setiap tahun, setiap kabupaten, setiap kota itu mengusulkan ke Kemdikbud, nanti ada panel ahli Pak yang menilai berkasnya tersebut. Kemudian kalau dipandang baik ditetapkan. Jadi uniknya warisan budaya tak benda ini adalah memang masyarakat Pak, karena masyarakat lah yang akan kemudian nanti memelihara dan mewariskan budaya tersebut ya. Jadi misalnya ketika usulan gamelan misalnya, itu adalah kelompok pelestari gamelan yang ada di Solo dan di Bali yang mengusulkan. Karena mereka yang berjanji juga nanti pewarisan dan pemeliharaan gamelan ke depannya seperti apa gitu. Nah, memang agak beda dengan yang kayak warisan Borobudur, Prambanan yang memang kita harus jaga ya. Ya seperti kita menjaga barang di museum yang dipelihara supaya keasliannya dan tidak ada perubahan dan sebagainya. Tetapi kalau warisan budaya tak benda ini kita sadari kan namanya juga budaya hidup ya. Budaya hidup itu tantangan berubah, sedikit-sedikit ada perubahan dan sebagainya. Jadi bukan berarti kalau warisan budaya tak benda itu diinskripsikan maka harus kemudian statis gitu ya. Nah, jadi misalnya kebaya barangkali dengan tantangan zaman yang berubah, sedikit ada perubahan desain, sedikit ada perubahan gaya, sedikit ada perubahan materialnya barangkali. Nah itu justru hal-hal seperti itu yang keunikan dari warisan budaya tak benda yang merupakan budaya yang hidup ya. Gitu Pak. Terima kasih Pak Ismo Nandar. Pak Eri ada pertanyaan? Pak Eri? Sementara belum, saya sementara belum. Kecuali kekaguman saya ini alumni ITB luar biasa ya. Aduh, teknik fisika nuklir tapi bicara soal budaya lengkap sekali, luar biasa. Iya. Pak Ismo Nandar, saya bisa ngambil pertanyaan dari publik ya Pak ya? Kesediaan bisa ya Pak ya? Silakan Pak, silakan. Silakan Mbak Iwi, bacakan pertanyaan dari luar. Pertanyaan pertama dari Rahma Yanti Caniago.
Budaya Pakpak saya rasa juga sudah urgent list Pak Ismunandar. Ada banyak tradisi budaya Pakpak yang sudah hilang sama sekali. Inilah yang kami coba susun kembali di IMAPI atau Ikatan Masyarakat Pakpak Indonesia. Bagaimana cara kami pegiat budaya dan pegiat literasi Pakpak untuk melestarikan budaya ini agar bisa diwariskan pada generasi kita? Langkah apa yang harus kami tempuh? Kemudian pertanyaan kedua dari Evi, warisan budaya tak benda ini tadi bisa dilakukan secara bersama-sama seperti pencaksilat, dan ini prosesnya akan lebih cepat. Bagaimana UNESCO menjembatani beberapa negara agar mau mengajukan warisan budaya tak benda ini yang mirip secara bersama, karena pasti ada persoalan kepentingan negara masing-masing. Adakah konsekuensi dari pengajuan yang bersama-sama ini? Terima kasih. Kira-kira gitu Pak Ismunandar. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Erik dan teman-teman tadi yang ada bertanya. Yang pertama yang dari fak-fak tadi Pak ya, Ibu. Ya. Saya kira ya tadi kita sudah kebayang ya, kalau kita itu seolah melestarikan itu harus melalui inskripsi UNESCO. Menurut kita kan sudah kebayang ya, kuotanya saat ini kemampuannya seperti itu. Kecuali kalau UNESCO kemudian punya funding dan punya kemampuan untuk membahas berkas yang lebih banyak gitu ya. Memang ada juga pemikiran atau usulan ya, kenapa tidak dibuat seperti wiki aja, semua dimasukkan ya, semua negara misalnya kita punya 1.500 ya udah masukkan dalam wiki internasional di UNESCO pelihara, semua negara boleh bebas memasukkan semuanya gitu ya. Tapi itu yang paling tidak karena namanya konvensi kan berdasarkan kesepakatan negara-negara anggota Pak ya. Di kesepakatan di negara-negara anggota ketika ada General Assembly itu sampai sekarang kesepakatannya adalah kita nggak ingin juga daftarnya itu banyak, yang terkesan jadinya murahan gitu ya. Kalau banyak semua listnya terlalu ekstensif, jumlahnya ribuan, mungkin kan orang jadi wah ini apa istimewanya gitu ya. Sekarang pun sudah jumlahnya 600 sekian ya seluruh dunia. Nah, sehingga kesepakatannya ini masih tetap ingin bahwa ini adalah daftar representatif ya, daftar yang benar-benar mewakili dari keunikan, keunggulan dan sebagainya. Walaupun ya tadi di sisi yang lain ini adalah budaya yang hidup di masyarakat ya, budaya tradisi dan sebagainya. Jadi mungkin semangat dari penghargaan, semangat dari kita melihat pentingnya warisan budaya tak benda tadi itu yang kemudian di masyarakat itu Bu ya. Jadi di masyarakat kita di lokal, di provinsi, kemudian di nasional itu kita juga harus punya ya mekanisme yang sama. Ini kan UNESCO itu menginspirasi ya. Kalau semua harus sampai level internasional ya tadi kebayang besarnya antrian dan panjangnya yang bisa kita lakukan. Tapi kan di tingkat lokal kita pun sendiri bisa melakukan ya. Atau ya tadi yang sudah terinskripsi internasional atau terinskripsi di UNESCO tadi bisa kemudian memberikan praktek baiknya, saling share dengan budaya lain, kelompok budaya lain yang kemudian ingin juga meningkatkan. Kalau tadi Ibu sebut ada beberapa yang sudah urgent, ya kemudian bisa sama-sama bagaimana menyelamatkannya ya. Jadi di nasional pun saya yakin di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Dirjenbud, karena sekarang misalnya ada dana abadi kebudayaan dan sebagainya, mungkin melalui mekanisme-mekanisme seperti itu, kalau ada masyarakat dengan budaya yang memang sudah dikatakan urgent, tentu bisa kemudian berkegiatan. Funding tentu bukan satu-satunya ya, tetapi misalnya melalui funding tersebut bisa kemudian kelompok masyarakat lain share dengan cara pelestarian dari kelompok lain yang sudah berhasil melestarikan dari urgent list tadi gitu ya. Sebetulnya yang masuk di urgent list tadi Bu ya istilahnya akhirnya memang saya sebut tadi ya ada tiga list ya, ada urgent list, representatif, kemudian ada list praktek baik juga. Tapi yang ingin dikejar oleh semua negara itu sebetulnya kebanyakan jadi yang representatif juga. Jadi kan saya katakan ada 630-an sekarang ya budaya yang sudah terinskripsi di UNESCO, budaya tak benda itu. Tapi yang urgent list sama yang praktek baik itu barangkali kurang dari 70 ya, kecil sekali ya. Sebagian besar. Karena memang seolah-olah begini Pak, bahasa kasarnya kalau yang masuk urgent list itu
kita itu seolah-olah mendaftarkan budaya yang hampir sekarat ini. Ini hampir sekarat kalau nggak kita selamatin. Gitu, kalau tidak mungkin cepat ya susah gitu ya. Iya, gengsi juga. Oh, masuk saya daftarin warisan budaya negara saya yang sudah kelihatannya ini. Padahal ya memang maksudnya ya kalau tidak didaftarkan ini atau dengan didaftarkan itu diharapkan kemudian ada perhatian lebih baik sehingga bisa diselamatkan ya, diwariskan lebih baik dan seterusnya gitu. Yang kedua, pengajuan bersama ya. Multinasional ya. Sekali lagi pengajuan bersama ini atau lebih awal lagi, pengajuan warisan budaya tak benda itu memang harusnya berawal dari masyarakatnya, Ibu Bapak. Ya. Jadi negara itu memang ya akhirnya karena yang menjadi anggota konvensi itu negara, ya memang di tahap akhir usulan itu disampaikan oleh negara ya. Kalau usulan bersama ya beberapa negara yang memang menjadi teritori atau mewakili teritori dari masyarakat-masyarakat yang mengajukan. Jadi katakanlah kalau misalnya kebaya ini nanti kita akan usulkan bersama-sama, maka ya sebetulnya kelompok-kelompok pecinta kebaya, kelompok pewaris kebaya, kelompok yang memang memelihara budaya kebaya di berbagai negara itu harus sama-sama setuju. Tapi selalu ada diferensiasinya, Pak ya. Ada diferensiasi antar negara itu, Pak. Kalau bersama ya mungkin diferensiasi kecil-kecil mungkin tak terhindarkan, Pak ya. Tetapi kalau nanti itu usulan bersama, mestinya juga ada sesuatu common platform yang harus kita jadikan apa? Dasarnya ada satu yang common, kemudian kita cari keunikan ya. Iya, betul. Ya. Kalau keunikan di berbagai wilayah mungkin nanti ya kita harus terangkan juga ini dengan karena tadi ya budaya hidup, jadi ini karena tantangannya berbeda di negara ini, tantangan berbeda di masyarakat ini, atau di masyarakat ini lebih banyak kelompok masyarakat, misalnya kelompok masyarakat yang keturunan Tionghoa yang seolah-olah jadi kebaya encim, misalnya di daerah mana ada kebaya yang lain lagi, di daerah Melayu kebayanya jadi kayak baju kurung dan seterusnya, misalnya nanti ya itu tergantung masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat itu harus bersepakat, Pak, bahwa ini kita setuju kebaya itu memang hidup di berbagai negara ini, di berbagai masyarakat ini. Dan juga yang penting juga setuju ke depannya. Misalnya ke depannya kita akan saling bertukar ahli terkait bagaimana pewarisan kebaya ini. Kita ke depan akan sepakat untuk misalnya mengadakan seminar bersama, katakanlah nggak ngerti saya, mengadakan kegiatan bersama bagaimana praktek-praktek baik kita memelihara budaya ini, meneruskan ini kepada generasi berikutnya dan seterusnya gitu, Pak. Jadi itu yang pertama. Dan sebetulnya tadi bukan istilahnya kalau kita mengajukan bersama itu menjadi lebih cepat ya, tidak juga, tetapi tadi kuotanya barangkali kuota kita bisa lebih dari 1 per 2 tahun itu gitu, karena kita ada juga yang bersama. Tapi prosesnya tetap akan proses nominasi itu memang agak lama, Pak. Jadi kita nominasikan misalnya katakanlah ya siklusnya itu kalau kita mengusulkan itu mulai dari Maret ya. Nah, jadi kalau kita nanti kebaya ini cepat membuat berkas yang baik itu nanti Maret 2023 itu kita ajukan. Nah, kita ajukan Maret 2023 itu baru dibahas nanti Desember 2025. Jadi prosesnya 2 tahun di ini. Jadi memang agak lama juga itu ya. Demikian Pak Richard. Terima kasih Pak Ismunandar. Saya ingin karena Pak Ismunandar juga sudah menyinggung masalah kebaya. Dan ini memang acara hari ini, Pak, itu bersamaan dengan peluncuran dari website tradisikebaya.id dalam rangka mendukung usulan kebaya ini menuju UNESCO. Saya ingin mengundang seorang Ibu Sita untuk mumpung ada Pak Ismunandar bisa menjelaskan what is behind lalu maunya apa. Tapi saya perlu minta maaf dulu. Saya perlu minta maaf dulu pada penanya-penanya dari luar karena ini waktunya sudah berlebih-lebih.
Jadi mohon maaf, tapi kembali lagi saya perlu sampaikan bagi 4 penanya terbaik nanti akan ada hadiah dari Mbak Evi. Nanti silahkan lihat ruang chat nanti diumumkan. Tapi saya ingin mengundang Mbak Sita, boleh ya Pak Ismunandar ya, Mbak Sita mau jelaskan. Silakan. What is behind. Tapi sebelum itu saya akan bacakan dahulu Pak. Niatnya hari ini yang bersamaan dengan webinar ini. Tapi supaya saya tidak salah menyebut, lebih baik saya bacakan aja Pak ya. Pengelola nama domain internet Indonesia atau disingkat PANDI bersama dengan komunitas pelestari budaya di antaranya Perempuan Berkebaya Indonesia atau PBI, Yayasan Budaya Nusantara Digital disingkat JBND, Yayasan Kebudayaan Rancage, dan Seluas Tanah Merah atau STM menggelar peluncuran situs tradisikebaya.id hari ini, Pak. Nah, ini pun didukung oleh beberapa lembaga lain, Perhimpunan Pelajar Indonesia, Identitas Digital Nasional atau IDN, Melsa itu ISP, Satu Guru. Nah, peluncuran situs tersebut merupakan sebuah dukungan terhadap gerakan kebaya Goes to UNESCO. Jadi gerakannya adalah gerakan kebaya Goes to UNESCO. Ini website ini hanya sebuah dukungan terhadap hal itu yang diputuskan pada Kongres Berkebaya Nasional yang diselenggarakan oleh PBI pada 5 dan 6 April 2021 yang silam. Di mana salah satu keputusan Kongres tersebut adalah akan mengusung busana kebaya untuk diajukan sebagai warisan budaya dunia tak benda ke UNESCO. Selain itu, komunitas pelestari budaya tersebut juga mendorong agar pemerintah berkenan menetapkan Hari Berkebaya Nasional. Gerakan ini juga didukung oleh berbagai komunitas perempuan pecinta budaya, khususnya kebaya. Tapi kalau teks ini supaya lebih mengerti, kita undang Mbak Sita. Jadi Pak Ismunandar, di sebelah saya ada Ibu Sitawati Ken Utami yang saya undang di depan ini supaya langsung berdiskusi dengan Pak Ismunandar. Coba jelaskan saja dulu Bu, apa niatnya Goes to UNESCO ini, what is the philosophy, maunya supaya Pak Ismunandar juga langsung mendengar. Silakan Bu Ibu. Iya. Terima kasih Pak Richard, pertama kali saya ucapkan juga kepada Pak Aris Munandar, Pak Ugrestino selaku narasumber, dan semua sahabat pecinta kebaya. Kenapa kita ingin diakui UNESCO gitu ya Pak ya? Karena kebaya ini di dalam ingatan saya, seumur saya, ini dulu sering dipakai orang tua. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, banyak anak-anak muda atau bahkan seumur saya juga tidak memahami kebaya itu yang seperti apa, kebaya itu jenisnya seperti apa dan sebagainya. Akhirnya semacam ada yang hilang gitu ya, kebaya untuk dikenal dalam pemakaian sehari-hari. Lalu kita juga tentu saja melihat atau membaca bahwa kebaya itu juga ada di negara yang lain gitu ya Pak ya. Jadi kita bergegas, begitu Pak, bergegas. Ayo segeralah supaya kebaya ini benar-benar disadari oleh semua perempuan, dan bukan cuma perempuan ya, saya rasa pecinta budaya ini memang milik Indonesia. Mungkin itu Pak Richard. Itu kira-kira begitu Pak Ismunandar. Saya sangat berharap Bapak bisa kasih advice atau whatever, pandangan tertentu yang
agar kita sama-sama bisa mendukung niat ini. Silakan Pak Is. Terima kasih Pak Richard dan Mbak Sita tadi ya. Jadi saya kira sudah sangat sesuai dengan tujuannya Pak ya. Jadi bagaimana tadi keresahan generasi berikutnya tidak tahu dan sebagainya, sehingga komitmen dari Ibu dan kelompok juga dan beberapa kelompok yang lain ya. Saya kemarin lihat berita juga ada Car Free Day, lari pun berkebaya Ibu-ibu. Ibu main Iya, tuh betul. juga Ibu berapa Betul sekali. itu ya. Jadi itu sudah sangat baik dan utamanya tadi kemudian pewarisan ke generasi berikutnya ya. Nilai-nilai yang penting dari budaya kebaya ini. Nah, kemudian tadi yang penting kita sadari bahwa ini bukan klaim milik ya, atau klaim asal usul yang diharapkan, Ya, Pak. tapi lebih kepada ya kesadaran bahwa budaya ini hidup di kita. Nah, tapi kalau kemudian negara tetangga menyatakan budaya itu hidup di mereka juga, ya nggak apa-apa kan gitu ya, karena nanti bersama-sama juga idealnya saling bekerja sama untuk saling memeliharanya, saling tukar praktek baik barangkali, saling tukar ahli dari berbagai negara. Sebagaimana sekilas kami ceritakan Bu, kita itu diajak bersama-sama dengan tadi Malaysia, Singapura, dan Brunei gitu ya. Nah, tapi pasti harus dari kelompok masyarakatnya setuju juga ya bahwa ini kita usulkan bersama-sama nih. Kata Ibu tadi juga kan bahwa budaya ini Ibu sadari dan teman-teman sadari juga bahwa ini hidup di negara-negara tetangga kita juga gitu. Nah, jadi kalau itu nanti sepakat mengusulkan bersama, tentu kemudian sepakat juga bagaimana upaya pemeliharaannya ke depan dan pewarisannya ke generasi berikutnya ke depan. Nah, di dokumen itu esensinya itu saja sih, dan kemudian janji melestarikan dan memeliharanya, mewariskan ke generasi berikutnya itu dilakukan gitu ke depannya. Esensinya begitu, Ya, Bu. Pak. Jadi Saya ingin klarifikasi Pak Ismunandar. Klarifikasi, jadi kalau ada beberapa negara, selalu mesti ada diferensiasi kecil atau common platform saja tanpa diferensiasi boleh gitu. Apa boleh, Pak? Oh, nah itu detailnya tentu nanti harus diskusikan, Pak. Ya, idealnya sih pasti kalau namanya sama ya pasti ada yang sama ya. Tapi kalau ada sedikit-sedikit barangkali kan misalnya ornamennya beda, kain yang digunakan beda gitu. Nanti tentu ahli-ahlinya yang akan membuat dokumennya berargumen, esensinya ceritanya itu apa sih yang akan diusulkan. Kan tidak kemudian sebetulnya tadi sekilas dari Bu Sita juga menyampaikan kan bukan hanya pakaiannya ya, tapi budaya. Jadi sebagai contoh yang saya baca agak detail kemarin, misalnya kalau ketika kita mengusulkan angklung itu kan tidak hanya sekedar alat musiknya Pak, tapi di situ ada filosofi bahwa ketika dari bambunya saja, di dokumennya itu disebut motong bambunya nggak boleh sembarangan, harus 1 meter di atas tanah. Supaya apa? Supaya tumbuh rumpun bambu lagi, supaya sustain ya. Kemudian budaya mainnya bersama itu kesetaraan, penghargaan kepada yang lain, pay attention ya. Kalau kita main atensinya pada alat kita sendiri, nada kita sendiri, teman kita agak lambat sedikit, kita egois di ininya. Tapi kalau pay attention kan nanti nada musiknya dia enak gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi tidak hanya, nah mungkin nanti kebaya juga begitu Pak. Jadi bukan hanya sekedar bajunya, tetapi budaya apa sih dan sebagainya. Nah, itu mungkin pakar-pakarnya nanti dan Bu Sita dan kawan-kawan yang akan lebih tahu apa yang akan jadi benang merah dari usulannya dan argumen kuat dari usulannya, Pak. Begitu, Pak. Mbak Sita, masih ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Iya, mungkin menambahkan dari tadi Pak Richard sudah menyampaikan tentang Kongres Pak Ismunandar, bahwa tanggal 5 dan 6 April 2021
Jadi ada kongres, sebenarnya kongresnya itu esensinya adalah mendiskusikan tentang kebaya dari berbagai aspek seperti itu Pak. Jadi dari aspek politik ya, kebijakan ya dalam hal ini, kemudian budaya tadi itu yang sudah disebutkan, psikologis, kemudian bagaimana mengkomunikasikan kepada masyarakat dan juga secara ekonomi. Jadi secara budaya itu tadi memang kebaya tidak hanya pakaian, tapi kalau kita pakai kebaya rasanya malu juga Pak. Kalau ngomongnya juga seenaknya misalnya seperti itu ya Pak ya. Sebagai perempuan terus ngomongnya asal keras-kerasan asal-asalan gitu kan malu ya Pak ya. Tapi bukan cuma itu juga. Kenapa kebaya? Mungkin yang dulunya kemben saja, terus ada tambahan selendang, lalu menjadi busana yang lebih tertutup. Nah itu dari sisi budayanya juga pasti sudah dipikirkan ya oleh orang leluhur kita zaman dulu seperti itu. Tinggal sekarang kita menggali lebih mendalam tentang apa ya fakta-fakta sejarah seperti itu, Pak. Demikian tambahan dari saya, Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaan dikit, Pak Rizal. Pak Eri, silakan Pak Eri. Pak Ismu, apakah perlu ada endorsement dari pemerintah secara Di formal? ujungnya perlu, Pak. Di Oh. ujungnya perlu. Jadi Ya. di ujungnya perlu, tapi seperti tadi ya, yang awal dan memang usulan itu dibuat oleh kelompok Pakar. masyarakat, Pak. Nah, tapi di ujungnya nanti harus kemudian ada dukungan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pak, di terakhirnya. Baik. Nah, kalau kita usulan bersama berarti ya nanti menteri-menteri dari yang mengurusi kebudayaan ya, karena kalau misalnya di Malaysia dalam beberapa kali diskusi itu mereka sekarang ini kebudayaannya masuk di tourism ya, kayak kita pernah kan waktu itu pariwisata dan kebudayaan pernah dijatuhkan, tapi kita kan sekarang kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lagi, Pak. Jadi betul di awalnya masyarakat, tapi ya di ujungnya kemudian negara harus ikut, Pak. Terima kasih. Ya, Mendikbud Silakan. Ristek sama Menko PMK sama Menteri Pariwisata barangkali ya. Ya, ini ada Utamanya Mbak sih Mendikbud ya sekarang. Ya. Mendikbud, ya. Utamanya ya. Ya. Mbak Sita, silakan mau bertanya. Boleh bertanya ya, Bapak Pak Ismanandar. Jadi Monggo. ya. Untuk tadi pengakuan UNESCO, sebenarnya faktor apa yang terpenting menjadi atau utama sehingga niat kami ini para perempuan-perempuan ini akan terwujud? Pastinya akan banyak penilaian dari berbagai aspek ya. Yang paling utama sebenarnya apa, Pak? Kalau untuk yang representatif itu kriterianya ada 5, Bu. Yang pertama tentu tadi ya, bahwa yang diusulkan itu memang masuk ke dalam elemen budaya yang disebut dengan warisan budaya tak benda ya. Tadi bisa praktek, bisa alat atau instrumen, kemudian ini saya supaya mudah, saya mudah-mudahan ada slide-nya ya di saya. Oke, ya ini saya share slide-nya lagi aja, Bu. Jadi Jadi ada 5 kriteria. Jadi elemen yang diusulkan itu termasuk warisan budaya tak benda ya, jelas ya. Kemudian yang kedua, harapannya setelah dicatat di UNESCO atau diinskripsi UNESCO itu akan berkontribusi untuk meningkatkan atau menaikkan visibilitas dan kesadaran masyarakat terkait elemen budaya tersebut. Jadi diharapkan nanti kita harus tunjukkan, Bu, ke depannya kalau sudah terinskripsi, apa sih yang diharapkan supaya budaya kebaya itu lebih visible lagi, lebih banyak masyarakat kita aware lagi terkait itu. Tidak hanya tadi bajunya, tapi budayanya gitu ya, di balik itu. Kemudian yang ketiga, yaitu tadi pewarisan ya, safeguarding measures-nya harus di janji-janji ke depan supaya budaya kebaya ini lestari, supaya terwariskan dengan baik. Apa yang akan kita lakukan, Bu, itu harus ditunjukkan. Kemudian partisipasi sebanyak mungkin, seluas mungkin dari komunitas. Ya, ini dilihat juga. Jadi biasanya nanti di dalam dokumennya itu harus ada tanda tangan istilahnya ya, bahwa masyarakat kebaya di berbagai elemen masyarakat kita kebaya itu mendukung nominasi ini. Kalau nanti nominasi bersama, ya mereka harus kemudian juga setuju dengan bahwa ini nominasi bersama. Setuju poin yang ketiga tadi, berbagai usulan safeguarding yang diusulkan dari berbagai kelompok yang lain gitu ya. Dan yang berikutnya
kebaya sendiri, kalau kasus ini yang kriteria kelima itu sudah masuk di daftar nasional kita. Dan saya mendengar dari Kementerian Kebudayaan, rasanya kalau kebaya encim sama kebaya apa ya, sudah ada 2 di daftar nasional kita ya. Walaupun sebetulnya kebaya kita banyak sekali ya katanya, tapi yang sudah terdaftar di daftar warisan budaya tak benda nasional kita sudah ada 2. Mungkin Ibu nanti bisa cek lagi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, Demikian, ada Bu. benar ya. Ada kebaya kerancang yang diusulkan oleh Pemda DKI, setahu saya sih Pak. Ya, Oke. oke. Masih ada Ibu? Cukup. Pak Ismunandar, kami sangat berterima kasih dan mohon Sama-sama, dukungan. Tapi kami ini ikut lanjutkan sekarang sama launching, Pak ya. Jadi Mangga, Pak. silakan Bapak. Kami sangat berharap Bapak ikut. Hanya sekedar kelihatan Pak, ibu-ibu ini semangatnya, Pak. Baik, Pak. Jadi Baik. kita webinar ini sangat terima kasih, Sama-sama. sangat mengclarify, enlighten semua rencana kita untuk mendaftaran ke UNESCO. Terima kasih banyak, Profesor. Makasih, Pak. Saya mau izin karena ada sidang juga ini. Ya, Oh, monggo. Ya, terima kasih banyak, Pak. Sukses Terima semuanya. kasih banyak. Terima kasih, Pak Eri, Pak Richard. Terima kasih. Pak Eri, terima kasih juga. Sama-sama. Makasih Pak Eri. Kita langsung akan menuju ke launching dari website tradisikebaya.id, ditambah nanti dengan berbagai testimoni untuk menguatkan tadi ya Bu, menguatkan bahwa ini memang bukan mengada-ada gitu, Iya, tapi betul banyak ada pihak yang mendukung banyak ya. pihak yang mendukung. Silakan Mbak Ayu. Hai semuanya, aku Diansa Solardoyo dan dalam kesempatan kali ini aku lagi mau ngajakin kalian semua, para perempuan Indonesia, untuk bisa berpartisipasi dalam pengajuan kebaya agar ditetapkan sebagai warisan budaya dunia tak benda oleh UNESCO melalui gerakan Kebaya Goes to UNESCO. Caranya gampang banget, kita tinggal berfoto dengan kebaya kita masing-masing, kemudian kita unggah pada website tradisikebaya.id. Nah, gerakan ini dimulai dari tanggal 9 Agustus 2022 sampai 9 Desember 2022. Yuk, makanya kita lestarikan kebaya supaya bisa dijadikan sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia untuk dunia. Hai, saya Meta Pratiwi selaku Deputi Bidang Pengembangan Usaha Kerjasama dan Pemasaran Pengelola Nama Domain Internet Indonesia. Mengajak kepada seluruh perempuan di mana saja berada untuk ikut berpartisipasi dalam pengajuan kebaya yang akan kita usulkan ke UNESCO untuk ditetapkan sebagai warisan budaya dunia tak benda. Kalian bisa ikut menyemarakan gerakan Kebaya Goes to UNESCO dengan cara berfoto, memakai kebaya, lalu mengunggahnya pada website tradisikebaya.id. Gerakan ini akan dimulai pada tanggal 9 Agustus hingga 9 Desember 2022. Jangan lupa untuk ajak kerabat dan saudara kalian ya. Mari lestarikan warisan luhur bangsa dan bangga jadi bagian dari Indonesia. Halo, selamat siang. Saya Amelia Nugroho. Bagi seluruh perempuan dimanapun berada, yuk ikut berpartisipasi dalam mengajukan kebaya. Kita usulkan ke UNESCO untuk ditentukan sebagai warisan budaya dunia tak benda. Kalian bisa ikut menyemarakkan gerakan Kebaya Goes to UNESCO dengan cara berfoto, mengenakan baju kebaya, dan menguploadnya pada website tradisikebaya.id. Gerakan ini akan dimulai pada tanggal 9 Agustus hingga 9 Desember 2022. Jangan lupa juga diajak kerabat, saudara-saudara, keluarga. Mari kita lestarikan kebaya menjadi warisan luhur bangsa dan turut bangga menjadikan bagian dari warisan budaya tak benda dari Indonesia untuk dunia. Salam budaya, Rahayu. Saya Rahmi Hidayati, Ketua Perempuan Berkebaya Indonesia.
Usulan penetapan Hari Berkebaya Nasional dan pendaftaran kebaya ke UNESCO muncul pertama kali tahun 2017 di acara 1000 Perempuan Berkebaya. Kemudian ditegaskan dalam Kongres Berkebaya Nasional yang diadakan Perempuan Berkebaya Indonesia tanggal 5 sampai 6 April 2021. Sekarang ini kita perlu bergerak bersama untuk sampai pada tahap pendaftaran kebaya ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda asal Indonesia. Mari sama-sama melangkah, mari cintai Indonesia dengan berkebaya. Hai, aku Dr. Sarah Anaisandrio mengajak kepada seluruh perempuan di mana saja berada untuk ikut berpartisipasi dalam pengajuan kebaya yang akan kita usulkan kepada UNESCO untuk ditetapkan sebagai warisan budaya dunia tak benda. Kalian bisa ikut menyemarakan gerakan Kebaya Goes to UNESCO dengan cara berfoto memakai kebaya lalu mengunggahnya pada website tradisikebaya.id. Gerakan ini akan dimulai pada tanggal 9 Agustus sampai 9 Desember 2022. Jangan lupa untuk mengajak kerabat dan saudara kalian ya. Mari kita lestarikan kebaya menjadi warisan luhur bangsa dan turut bangga menjadikannya bagian dari warisan budaya tak benda dari Indonesia untuk dunia. Salam 24 jam, saya Salsabila Ika Putri Aryaningrum, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif PPI Dunia dari Direktorat Pengembangan Inovasi Bisnis dan Kemitraan, mengajak seluruh wanita dimanapun berada untuk berpartisipasi dalam pengajuan kebaya untuk kita usulkan ke UNESCO sebagai bentuk warisan budaya dunia tak benda. Kalian bisa ikut menyemarakan gerakan Kebaya Goes to UNESCO dengan cara mengambil gambar menggunakan kebaya, lalu menguploadnya pada website tradisikebaya.id. Acara ini akan diselenggarakan pada tanggal 9 Agustus hingga 9 Desember 2022. Jadi ajak kerabat dan kawan kalian, mari kita lestarikan kebaya menjadi salah satu budaya bangsa dan turut bangga menjadikan kebaya sebagai bagian dari warisan budaya tak benda dari Indonesia untuk dunia. Halo, salam kolaborasi untuk Perempuan Pertiwi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Hardini Puspasari, Director of Sales Marketing and Communication PT Uninet Media Sakti. Dalam kesempatan luar biasa ini, saya ingin mengajak seluruh perempuan Pertiwi Indonesia berpartisipasi dalam pengajuan kebaya yang akan diusulkan Indonesia kepada UNESCO untuk ditetapkan sebagai warisan budaya dunia tak benda. Semua perempuan Pertiwi Indonesia tentunya bisa menyemarakan Kebaya Goes to UNESCO ini dengan cara berfoto menggunakan kebaya dan menggugahnya pada website tradisikebaya.id. Gerakan ini akan dimulai pada tanggal 9 Agustus sampai dengan 9 Desember 2022. Untuk semua sahabat-sahabat Pertiwi Indonesia, jangan lupa ya, ajak saudara, seluruh kerabat, semuanya untuk dapat melestarikan kebaya menjadi warisan luhur bangsa dan turut bangga menjadikannya bagian dari warisan budaya tak benda dari Indonesia untuk dunia. Kebaya Indonesia Jaya Jaya Jaya. Hai, aku Evarini Andriana dari Melsa Internet Service Provider. Aku mau ngajak teman-teman perempuan dimanapun kamu berada untuk sama-sama berpartisipasi membawa kebaya ke UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda. Teman-teman bisa ikut mendukung gerakan ini dengan cara mengunggah fotomu yang pastinya memakai kebaya dong ke situs tradisikebaya.id. Gerakan ini dimulai tanggal 9 Agustus sampai 9 Desember 2022. Yuk, ajak semua perempuan untuk bergerak demi melestarikan kebaya karena kita bangga dengan kebaya sebagai warisan Indonesia untuk dunia. Kebaya Goes to UNESCO di situs tradisikebaya.id. Saya ETRS, Wakil Ketua Yayasan Kebudayaan Rancage, mengajak seluruh perempuan di mana saja untuk berpartisipasi dalam pengusulan kebaya ke UNESCO, supaya ditetapkan sebagai warisan budaya dunia tak benda. Saudara bisa ikut menyemarakan gerakan Kebaya Goes to UNESCO dengan cara berfoto memakai kebaya, lalu mengunggahnya pada laman tradisikebaya.id. Gerakan ini akan dimulai tanggal 9 Agustus sampai 9 Desember 2022. Jangan lupa mengajak kerabat dan handai tolan.
Ayo kita lestarikan kebaya sebagai warisan luhur bangsa. Mari kita dorong kebaya menjadi bagian warisan budaya tak benda dari Indonesia untuk dunia. Salam Kebaya Indonesia. Hai, saya Fitri Dan saya Yeni. Kami dari Media Satu Guru mengajak kepada seluruh perempuan di mana saja berada untuk ikut berpartisipasi dalam pengajuan kebaya yang akan kita usulkan ke UNESCO untuk ditetapkan sebagai warisan budaya dunia tak benda. Kalian bisa ikut menyemarakan gerakan kebaya Gustu UNESCO ini dengan cara berfoto memakai kebaya lalu mengunggahnya pada website tradisikebaya.id. Gerakan ini akan dimulai pada tanggal 9 Agustus hingga 9 Desember 2022. Jangan lupa untuk ajak kerabat dan saudara kalian ya. Mari kita lestarikan kebaya menjadi warisan luhur bangsa dan turut bangga menjadikannya bagian dari warisan budaya tak benda dari Indonesia untuk dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semuanya. Saya Profesor Yudhagiri Sucayo, Pak Azhar Hasim, dan Ibu Wiwit. Atas nama Pandi, kami turut bangga mendukung gerakan Kebaya Gustu UNESCO untuk mengusung kebaya menjadi warisan dunia tak benda. Dan sebagai tanda peluncuran situs web tradisikebaya.id, di mana Pandi dengan bangga ikut mendukung sebagai bagian dari gerakan Kebaya Gustu UNESCO. Kami akan melaksanakan pemotongan tumpeng ini, dan mari kami mengajak para rekan-rekan sekalian untuk turut meramaikan situs web tradisikebaya.id.